Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat yang telah Allah turunkan dan berikan kepada kita, kita masih bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri untuk menjadikan diri kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Sholawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dan mengajari kita dengan risalahnya untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci buat kita untuk mendapatkan kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan hidup, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yang artinya, saya kagum terhadap urusan orang mukmin karena semua urusannya baik bagi mereka, dan itu tidak didapati kecuali oleh orang-orang mukmin. Ketika mereka mendapatkan kelapangan, mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur, maka itu baik bagi mereka. Dan ketika mereka mendapatkan kesusahan dan mereka bersabar, maka itu baik bagi mereka. Itulah gambaran dari orang Islam. Gambaran dari orang mukmin digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau kagum kepada semua urusan orang mukmin. Karena semua apa yang menimpa kepada orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, itu baik. Karena namanya hidup pasti akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan keberhasilan, tapi juga kita akan merasakan yang namanya kegagalan. Karena tidak selamanya manusia akan berhasil, pasti dia akan merasakan suatu kegagalan. Dan tidak semua manusia mengalami kegagalan, suatu saat dia juga akan merasakan keberhasilan. Keberhasilan dan kegagalan kalau disikapi dengan baik seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Ini akan mendatangkan cintanya Allah. Dikatakan, ketika seorang mukmin mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur.
dengan bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan, itu merupakan bukti kalau dia benar-benar beriman kepada Allah. Dan dengan bersyukurnya itu, Allah akan menambah baginya nikmat-nikmat yang lain. Allah akan menambah baginya rizki-rizki yang lain. Allah akan menjadikan dirinya menjadi orang yang lebih berhasil lagi gara-gara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi seorang mukmin ketika mendapatkan kelapangan, mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka itu bagus bagi dirinya. Ini kata Rasulullah. Dan ini ditegaskan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Nah, inilah kebaikan yang akan didapat oleh orang mukmin ketika dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan nikmat, mendapatkan rizki, kemudian dia bersyukur, khairan lahu, maka itu bagus bagi dirinya, karena memang itu cerminan dari seorang mukmin. Bagaimana ketika seorang mukmin mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan? Maka kata Rasulullah harus bersabar. Jadi ketika seorang mukmin mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah, kemudian dia bersabar dengan semuanya itu, maka itu bagus bagi dirinya. Tidak mengeluh, bagus bagi dirinya. Tidak menyalahkan orang lain karena permasalahan yang dia dapatkan, itu bagus bagi dirinya. Jadi kenikmatan dan ujian itu tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, yang kagum terhadap semua urusan orang mukmin, maka jadikan diri kita sebagai seorang mukmin yang baik ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Ayo kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, ayo kita bersabar dengan semuanya itu. Karena Allah tidak akan pernah memberikan suatu beban kepada kita yang melampaui kemampuan kita. Bahkan ketika kita bersabar dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dengan benar-benar bersabar, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang besar kepada kita. Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita. Setelah kita bersabar dengan kesusahan, Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita. Jadi kuncinya bagaimana kita menyikapi semuanya itu. Ketika kita mendapatkan nikmat, ayo kita syukuri. Ketika kita mendapatkan musibah, mari kita bersabar. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah dan bersabar dengan apa yang telah Allah ujikan kepada kita, kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang mukmin yang sejati. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan nyata kita di dunia ini untuk benar-benar mendapatkan ridha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada segenap pemirsa Kilo Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.